Pasangan selebritas Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar terus konsisten di dunia musik dengan melahirkan single duet terbarunya bertajuk Aku Juga Manusia. Single Aku Juga Manusia dinyanyikan oleh Aurel Hermansyah yang berkolaborasi dengan Atta Halilintar, yang menyanyikan beberapa penggalan liriknya dengan gaya rapernya itu. Atta Halilintar yang menuliskan sendiri lirik lagu Aku Juga Manusia, yang ia dedikasikan untuk istri tercinta, Aurel Hermansyah. Kata Atta Halilintar dalam jumpa persnya di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Juli 2024, bersama Aurel Hermansyah. Acaranya mari selanjutnya kita ada sambutan pertama mungkin dari Bang Atta Halilintar dan juga Ibu Aurel Hermansyah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media yang sudah hadir hari ini dalam rangka perilisan lagu single istri saya, Aku Juga Manusia. Terima kasih yang sudah hadir. Semoga berjalan dengan lancar preskon hari ini dengan baik. Baik, amin. Terima kasih Bang Atta Halilintar. Ya, baik, untuk melanjutkan kita mungkin mau chit-chat nih Bang ya, bertanya-tanya. Kira-kira apakah ini pertama kali Abang membuat lagu sendiri untuk di tahun ini? Ya, kalau ditanya pertama kali atau kedua kali atau ketiga kali, alhamdulillah ini di tahun ini sama tahun lalu cukup banyak bikin lagu yang dinyanyikan oleh istri, dinyanyikan oleh teman-teman, dinyanyikan oleh diri sendiri juga gitu. Jadi ini salah satu karya yang menurutku memang mengambil banyak cerita dari ibu-ibu, apalagi terinspirasi dari istriku sendiri gitu. Baik. Kira-kira nih Bang, kan sebelumnya lagu ini sebenarnya sudah dirilis ya Bang ya, dengan Sowa Halilintar dan Abang. Kenapa memilih untuk dinyanyikan kembali oleh Aurel Hermansyah? Awalnya lagunya memang sama Sowa itu karena dulu sempat saya suruh Aurel yang nyanyi, tapi waktu itu dia lagi hamil gede banget. Kayak udah 9 bulan. Iya, udah 9 bulan. Dan itu nadanya tinggi-tinggi, jadi dia bilang dia akan tag-nya waktu nanti udah menyusui gitu ya, udah mulai enakan gitu. Jadi sekaranglah saatnya dan hari ini terjadi gitu. Baik. Kira-kira nih Bang ya, lagu ini boleh diceritakan Bang, sebenarnya dari tulisan Abang nih apa yang Abang mau sampaikan di balik cerita lagu ini? Ya, semua orang pasti punya cobaan hidup, punya rintangannya. Jadi dengan lagu ini semoga bisa menceritakan tentang para ibu-ibu di luar sana, para perempuan dan laki-laki juga gitu. Kalau kita semua punya cobaannya, punya rintangannya. Semoga dengan lagu ini bisa jadi semangat untuk kembali semangat gitu di kehidupan kita, di masa depan kita gitu. Baik, selanjutnya mungkin untuk Mami, kira-kira nih setelah sekian lama gitu mengeluarkan single-singlenya Mami dan akhirnya sekarang kembali lagi nih melangkah awal, Aurel akankah kembali ke industri musik Indonesia? Bagaimana? Atau udah mulai mau fokus nih kayaknya Ibu Aurel untuk kembali ke panggung-panggung di Indonesia ini? Ya sebenarnya itu keinginan banyak orang di sekitarku juga gitu. Karena mulai dari suami, orang tua tuh selalu bilang kenapa sih nggak mau nyanyi, kan sayang, maksudnya dikasih anugerah, maksudnya bisa bernyanyi, terus maksudnya juga punya background yang cukup lumayan mungkin orang tahu gitu. Jadi orang tua sama suami tuh selalu bilang ayolah nyanyi lagi gitu. Jadi mungkin di single ini insya Allah nanti kedepannya bisa mengeluarkan single-single yang lain, karena sebenarnya memang rencananya tuh pengen keluarin album gitu insya Allah tahun ini, tapi ya masih mengumpulkan beberapa lagu-lagu gitu karena mau recycle juga mungkin lagu-lagunya Pipi, lagu-lagunya Mimi yang bisa dinyanyiin lagi gitu sih. Baik, terima kasih Mami. Nah kira-kira nih dari lirik-lirik ini kan kalau kita tahu ini yang nulis langsung Bang Atta sendiri ya. Nah untuk Mami dan Bang Atta, kira-kira part mana yang paling disuka dan atau paling kena gitu
mempresentasikan dari lagunya ini sendiri kira-kira? Nggak tahu sih. Di verse apa mungkin? Yang mana? Atau di chorus atau di ref? Semuanya soalnya menurut aku lagu ini tuh maknanya tuh dalam banget. Jadi kalau disuruh pilih dan bagian mana, menurut aku semua tuh favorit dan semua tuh apa ya? Berkesinambungan gitu ya? Iya, dan lagu ini tuh bisa dibilang kayak mewakilin perasaan aku yang mungkin aku kan tipe orangnya diem gitu, maksudnya jarang pernah ngomong gitu atau apa gitu. Jadi ketika dibuat lagu ini tuh kayak kok kayak ceritanya kok kayak aku banget, aku bilang gitu ke Bang Atta. Terus ini akhirnya udah, jadi kalau tanya partnya bingung ya karena semuanya bagus gitu. Baik. Dan kita juga ngeliat di video klip ini, mungkin di video klip ini aja kita ngeliat Mama Nur nih benar-benar sampai ngeluarin air mata gitu. Kerasa banget dari lagunya ya. Iya, karena aku tuh apa ya, orangnya jarang nangis ya gitu. Jadi atau kayak misalnya pas kemarin syuting video klip juga bangetnya bilang, ayo dong kamu harus nangis biar aku nggak bisa nangis. Aku tuh nangis nggak bisa dipaksa. Aku bilang gitu ya. Mungkin ketika aku nangis ya memang aku lagi bener-bener sedih banget gitu atau terharu gitu. Jadi kemarin tuh lumayan challenging, cuman ya alhamdulillah bisa ya Pak. Baik, untuk ngomongin video klip nih, kira-kira dari musik video ini Bang Atta, kalau kita boleh tahu berapa lama nih pembuatan dari video klip Aku Juga Manusia ini kira-kira? Pembuatan video klipnya nggak lama ya, sebenarnya itu simple. Karena memang video klipnya itu kita lebih mau orang fokus di liriknya, di story-nya, di penyampaian yang ingin disampaikan. Jadi memang video klipnya kita syuting sehari, ya prosesnya 2 minggu, seminggu 2 minggu udah beres lah sama editing semua. Jadi yang penting gimana bisa menceritakan tanpa harus klarifikasi gitu kan. Oh ini Aurel begini, oh para ibu begini, oh budinya begini. Jadi dengan lagu ini bisa menceritakan kalau bisa jadi momentum untuk bangkit buat kita pribadi, bahkan untuk teman-teman juga yang nonton yang merasa terwakili dengan lagu ini gitu. Kira-kira gitu. Baik. Kira-kira nih Bang, dari video klip ini nih ada satu part yang di endingnya sampai Bang Atta peluk itu ada seorang ibu-ibu, boleh diceritakan Bang di kisah-kisah di balik video klip ini Bang? Oh jadi salah satu talent di video ini memang pejuang yang pejuang cancer yang akan semoga ibunya cepat sembuh, cepat bisa kembali. Dan waktu memang kita pengen di video klip itu kemarin ada perwakilan dari banyak bidang gitu ya, dari pejuang perempuan kan bukan hanya ibu rumah tangga gitu ya, tapi kayak ada yang sekarang bekerja sebagai security, ada yang jadi ojol, ada yang lagi berjuang melawan penyakitnya gitu ya. Jadi mungkin perwakilan ini biar menjadi perwakilan masyarakat yang ada di Indonesia ataupun di dunia gitu. Jadi memang ibu ini memang pejuang beneran, jadi feelingnya menurutku jadi dapat banget gitu di lagu ini gitu. Baik, terima kasih Bang Atta. Mungkin selanjutnya akan kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab dari teman-teman media. Mungkin bisa langsung saja, kira-kira boleh kita acungkan tangan, boleh dikasih tahu dari mana, namanya siapa, baru pertanyaannya. Baik, mungkin ada yang mau duluan? Ya, halo, selamat sore Kak Aurel dan Mas Atta. Saya Ari dari Warta Kota. Pertanyaan pertama, tadi ini lirik lagunya terinspirasi dari Aurel ya, Atta ya. Nggak masalah, mungkin butuh penegasan aja, mungkin capture kehidupan Aurel seperti apa sampai akhirnya dituangkan dalam lirik ini. Ini kayaknya liriknya cukup dalam juga ya buat kehidupannya Aurel juga, tadi udah disampaikan. Terus yang kedua untuk Aurel kan untuk nyanyi dari panggung-panggung juga nggak intens ya, tapi karyanya jalan terus gitu. Nah, terus butuh waktu juga beberapa bulan atau bertahun-tahun gitu untuk masuk ke dapur rekaman lagi. Nah, untuk proses rekaman lagu ini cukup lama nggak sih atau seperti apa gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas, pertanyaannya bagus banget. Nah, nanti habis itu Aurel yang jawab soal Aurel. Kalau aku soal lirik, sebenarnya liriknya tadi aku bilang bukan hanya Aurel, tapi banyak perempuan di luar sana kan. Kemarin itu kebetulan pas Aurel lagi hamil itu kan dia banyak di setiap postingannya tuh gendut lah, dibilang kayak ibu-ibu lah segala macam. Nah,
disitulah lirik itu tertulis gitu ya. Terus kita coba mewakili juga dari perempuan-perempuan lain, yang kemarin banyak banget di Indonesia ini perempuan-perempuan yang menurutku ada yang sampai ibu punya anak meninggal karena begini, karena begitu. Ada yang sampai ibu itu baby blues sampai bunuh anaknya juga gitu ya. Jadi dengan rangkuman banyak cerita itu jadilah curahan hati yang membuat pengen orang kalau dengar lagunya jadi semangat lagi gitu. Kalau aku juga manusia, kamu berhak bahagia, kita bisa kembali semangat, sehat gitu. Itu sih yang pengen diambil dari lirik-lirik lagu ini, yang mungkin bisa nanti tersampaikan gitu sama yang mendengar. Jadi semoga nanti dengan orang-orang yang dengar bisa sambil ngerasa mencurahkan hatinya, pikirannya gitu ke lagu ini gitu. Jadi itulah kenapa liriknya baitnya pedih juga gitu, menceritakan banyak hal curhatan dan lain-lain. Karena aku tahu juga memang jadi Aurel nggak gampang ketika dia harus hamil, habis menyusui, masih dibully juga kemana-kemana, kesana kesini ya. Dan itu apalagi bulinya kan fisik ya. Jadi orang kan kalau fisik kan itu dikasih Tuhan ya, nggak ada yang bisa kita ubah gitu. Kalau bulinya salah, mungkin salah kita ya kita perbaiki. Tapi kalau bulinya masalah fisik kan ini kan maksudnya harus operasi ya bagaimana. Jadi menurutku ini harus menjadi jawaban sih, kalau perempuan semua itu keren, cantik, semua punya perjuangannya kayak gitu. Baik, terima kasih banget. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan lagi dari teman-teman media. Maaf, sorry. Iya, mungkin tadi kan Mas juga tanya mungkin kenapa aku nggak nyanyi di panggung ke panggung gitu. Memang sebenarnya alhamdulillah tawarannya ada, cuman ada aja gitu. Maksudnya kayak waktu itu kayak aku sempat mau ngeluarin lagu, ternyata hamil. Nah aku tuh nggak pengen ketika aku ngeluarin lagu tuh di saat yang aku tuh ngerasa aku tuh belum pede, mulai dari penampilan, gimana dari ya itu dia dari fisik, dari jam terbang, karena kan sebenarnya nggak semudah itu ya tiba-tiba langsung oke, ayo segala macam gitu, karena kan kita butuh harus latihan lagi apa segala macam gitu. Ya semoga insya Allah dengan sudah keluarin lagu ini dan nanti banyak single-single yang lain, insya Allah kalau bisa nyanyi ke luar kota atau panggung-panggung. Amin. Proses rekamannya berapa lama? Proses rekamannya sebenarnya nggak lama ya, Bang Atta. Jadi kayaknya bulan lalu tuh rekaman. Terus abis itu memang karena momennya dekat ulang tahun, jadi kemarin pikir ya udah keluarinnya pas ulang tahun aja gitu. Jadi kita juga syuting video klip tuh kemarin awal bulan ini. Jadi benar-benar cepet aja gitu. Yang penting bisa ngeluarin lagu ini dan alhamdulillah banyak juga yang suka gitu. Amin. Baik. Terima kasih. Selanjutnya mungkin dari teman-teman media ada yang mau nanya? Boleh banyak. Jangan lupa subscribe ya.